Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahmaputri. Saya berasal dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, saya berasal dari kelas R002 dengan NIM A1E1186062. Di video kali ini, saya akan memberikan suatu ilustrasi mengenai layanan informasi. Layanan informasi sendiri merupakan layanan yang ditujukan kepada peserta didik mengenai data atau informasi yang tujuannya memberikan pemahaman kepada siswa nantinya agar dapat memutuskan suatu hal. Nah, layanan informasi yang akan saya berikan ditujukan kepada siswa-siswi SMP atau MTS sederajat. Nah, dalam layanan informasi nanti itu memuat mengenai bidang karir, di mana bidang karir itu mencakup tentang perencanaan masa depan peserta didik, seperti cita-cita, sekolah lanjutan, atau lainnya. Nah, dalam layanan informasi, saya mengangkat tema dengan judul Lulus SMP atau MTS mau lanjut kemana? Selamat menonton dan jangan lupa like, komen, beserta subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Anda sekalian. Nah, di sini dengan Ibu Amalia Rahmaputri. Ibu berasal dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, apa kabarnya Anda sekalian? Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun kita tahu kita sedang dihadapkan oleh suatu pandemi nih. Sekarang serba di rumah aja, mulai dari sekolah, belajar, kemudian ibadah. Anda sekalian, mungkin ada yang bosan, namun jangan jadikan bosan sebagai alasan kalian untuk keluar atau pergi nih. Karena dimanapun juga kita harus atau wajib mematuhi peraturan pemerintah untuk di rumah aja. Karena apa? Itu merupakan sebagai wujud atau upaya dalam pemutusan rantai penyebaran virus. Nah, jangan lupa memakai masker ya. Oke, langsung aja nih. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membawakan suatu layanan informasi. Nah, Ananda sekalian, ada nggak sih yang tahu mengenai layanan informasi itu apa? Ayo. Kayaknya masih pada bingung ya layanan informasi itu apa? Jadi, layanan informasi adalah suatu layanan yang berisi mengenai data atau pemahaman yang bertujuan untuk Anda sekalian itu mempunyai pengetahuan baru nih. Jadi, sehingga dapat mengambil suatu keputusan dengan bijak karena sudah dibekali pengetahuan yang ada, seperti itu. Nah, kita mau membahas layanan informasi tentang apa sih, Bu? Nah, berhubung Anda sekalian kan sudah memasuki kelas 3. Jadi, pasti Anda sekalian akan melanjutkan, bukan? Nah, karena itu, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai sekolah lanjutan dengan tema Lulus SMP atau MTS mau lanjut kemana? Oke. Mungkin di antara kalian masih pada bingung ya, mau lanjut kemana? Mau lanjut ke SMA atau SMK? Ada sebagian dari kalian mungkin yang melanjutkan sekolah lanjutan dengan alasan ikut-ikutan teman deh, karena sahabat saya di sana Bu, jadi saya harus ke sana, atau karena orang tua saya. Atau masih pada yang bingung mengenai SMA dan SMK itu sendiri. Jadi, baik, Ibu jelasin ya Anda sekalian. Jadi, pendidikan lanjutan terdiri dari 2 sekolah lanjutan. Di antaranya ada SMA dan SMK yang memiliki orientasi yang berbeda. Nah, seperti apa sih Bu SMA dan SMK itu? SMA merupakan sekolah lanjutan menengah atas yang memiliki di dalamnya mengenai pengetahuan umum yang terdiri dari 3 jurusan. Di antaranya ada IPA, ada IPS, kemudian ada bahasa. Sedangkan SMK merupakan sekolah lanjutan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah yang terdiri dari berbagai macam jurusan. Ada otomotif, ada penerbangan, ada
tata boga, ada administrasi perkantoran, dan banyak lainnya. Nah, SMA dan SMK ini lulusannya juga orientasi berbeda, anak-anak sekalian. Kalau SMA ini lulusannya dipersiapkan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dalam artian mereka itu dipersiapkan untuk kuliah atau untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi seperti itu. Kalau SMK itu lulusannya dipersiapkan sebagai tenaga kerja atau siap untuk bekerja seperti itu. Nah, perbedaan antara SMA dengan SMK apa sih, Bu? Jadi, SMA dan SMK memiliki perbedaan anak sekalian, meliputi berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu materi pembelajarannya. Nah, kalau di SMA itu materi pembelajarannya itu bersifat umum. Jadi mereka tuh belajarnya bersifat umum seperti itu. Kemudian di SMA itu lebih banyak teori dibandingkan praktik. Nah, berbanding terbalik nih sama SMK. Kalau SMK itu lebih banyak lebih banyak praktiknya daripada teorinya. Nah, nggak kebayangkan kalau di SMK itu lebih banyak teorinya. Seperti misalnya dalam jurusan otomotif. Dalam jurusan otomotif kita hanya belajar mengenai teori saja. Teori misalnya teori tentang bagaimana sih cara servis motor. Nah, kita cuma hanya belajar dengan teori saja. Apakah bisa? Tentu tidak. Makanya perlu adanya banyak praktik. Karena balik lagi nih dalam tujuan awalnya, mempersiapkan tenaga yang siap untuk bekerja. Nah, aspek kedua, perbedaannya apa sih, Bu? Oke, perbedaan yang kedua ialah jurusannya. Nah, tadi sudah Ibu singgung ya bahwasanya dalam SMA dan SMK memiliki perbedaan jurusan, di mana jurusannya kalau SMA terdiri dari 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prospek sekolah lanjutan nantinya. Sedangkan di SMK memiliki berbagai banyak jurusan. Ada otomotif, kemudian ada multimedia. Nah, untuk Anda yang suka masak nih, bisa ke tata boga seperti itu. Nah, setelah itu apalagi sih, Bu? Kemudian perbedaan yang ketiga ialah prospek kerja. Prospek kerja antara SMA dan SMK tentu berbeda karena orientasi pembelajarannya juga berbeda. SMA lebih belajar mengenai pengetahuan umum sehingga lulusannya lebih kecil atau lebih minim prospek kerjanya dibanding SMK yang memang dipersiapkan untuk siap bekerja seperti itu. Jadi kalau kita mau bekerja setelah lulus SMA nih, kita ada kemungkinan kita bisa bekerja tapi kemungkinan kecil. Maka dari itu kita harus kuliah seperti itu atau kursus seperti itu. Nanti akan kita jelaskan di skema ya. Nah, setelah itu apalagi sih Bu perbedaan antara SMA dan SMK? Nah, perbedaannya terletak pada biaya pendidikannya. Karena SMK lebih banyak praktik dibanding teori, jadi memungkinkan di SMK itu lebih banyak nih biayanya. Karena, nah bayangin aja, kalau kita ambil jurusan tata boga. Nah, kita masak seperti itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau PKL seperti itu. Kemudian terletak pada prospek lanjutannya. Nah, kalau SMA itu kuliah seperti itu. Kalau SMK itu lebih kepada tenaga yang siap bekerja. Nah, banyak ya perbedaan antara SMA dan SMK. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami. Nah, selanjutnya, hal-hal apa aja sih Bu yang harus kita perhatikan dalam kita memilih suatu jurusan? Nah, yang pertama adalah minat. Jadi Anda sekalian, minat merupakan faktor yang utama dalam memilih suatu jurusan. Minat ini dapat mempengaruhi kita dalam proses pembelajaran. Minat juga akan mempengaruhi hasil belajar kita. Jadi minat itu sangat penting. Nah, apa sih minat itu? Nah, mungkin Anda sekalian sudah tidak asing lagi mengenai minat itu apa ya. Nah, minat itu adalah suatu rasa ketertarikan dalam kita
melakukan suatu hal. Jadi kalau kita minat terhadap suatu hal, kita semangat nih melakukannya, seperti itu. Jadi penting ya. Nah, tentuin dulu nih minat kita itu kemana, seperti itu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan kedua, yaitu cita-cita kita. Kita juga harus mempertimbangkan cita-cita kita. Misalnya kita bercita-cita ke dokter nih. Nah, tentu kita harus memilih sekolah lanjutan SMA dengan jurusan IPA, seperti itu. Kemudian Bu, apa aja sih yang harus diperhatikan lagi? Yang harus diperhatikan lagi ialah tadi motivasi, tadi minat sudah, kemudian cita-cita sudah, kemudian apa lagi ya? Kemudian kemampuan kita, misalnya kita kemampuan gimana? Tapi tidak memungkinkan karena kita kemampuannya hanya di sini Bu, tapi banyak loh cara-cara lain, walaupun kita tidak mampu secara finansial, kita juga bisa nih di situ, seperti itu. Nah, setelah aspek kemampuan, aspek yang harus kita perhatikan lagi ialah bakat. Nah, sebenarnya kita punya bakat apa sih? Nah, itu harus sejalan ya sama jurusan kita agar kita tidak merasa bosan atau kita nantinya tidak merasa salah jurusan, seperti itu. Nah, tadi udah berarti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya dalam memilih suatu jurusan. Nah, sebenarnya ini tambahan saja, SMA maupun SMK itu sama-sama memiliki peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Hanya saja karena SMK itu lebih belajar mengenai teori dibandingkan pengetahuan umum, maka di SMK atau siswa-siswi SMK jadi harus belajar dari awal nih mengenai pengetahuan umum yang tidak mereka pelajari di SMK, karena dalam ujian masuk perguruan tinggi itu banyak pengetahuan tentang umum, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah sama-sama membahas ya mengenai gimana sih Bu prospek, gimana sih orientasi SMA dan SMK itu. Nah, apa aja sih perbedaannya? Banyak ya perbedaannya ternyata. Kemudian, hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam memilih suatu jurusan? Nah, di sini Ibu sudah ada nih skemanya. Gimana nih? Ada skema karir, SMP, atau MTS. Nih, di sini SMP atau MTS nih kalian ya. Jadi, kalau kalian memilih SMA, itu ada dua pilihan. Kalian bisa lanjut ke perguruan tinggi yang akhirnya nanti mempersiapkan kalian untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan karir kalian. Kemudian atau bisa aja kalian memilih kursus, misalnya bisa kalian kursus menjahit, kursus memasak, seperti itu ya. Dan kalian baru bisa ke dunia kerja. Kemudian jika kalian memilih SMK, ada 4 pilihan. Ada 4 pilihan karir. Yang pertama ada kursus. Jadi setelah SMK kalian bisa kursus nih untuk mendalami ilmu-ilmu kalian. Misalnya kalian mengambil jurusan otomotif, kalian dalami ilmunya lewat kursus yang akhirnya mempersiapkan kalian ke dunia kerja. Atau kalian bisa langsung ke perguruan tinggi. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwasannya kalau kalian di SMK tidak menutup kemungkinan untuk lanjut ke perguruan tinggi. Namun ada beberapa catatan seperti tidak semua perguruan tinggi itu menerima atau misalnya jurusan ini hanya bisa masuk ke sini, seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Kemudian atau kalian bisa langsung ke menjadi wirausaha. Misalnya dulunya kalian mengambil jurusan tata boga. Nah, kalian ingin berwirausaha sendiri nih. Kalian ingin membangun catering, membangun suatu usaha restoran, seperti itu contohnya. Atau kalian bisa langsung bekerja. Karena pada dasarnya SMK ini mempersiapkan tenaga kerja, jadi kalian bisa langsung bekerja sesuai dengan jurusan kalian yang kalian ambil. Nah, mungkin itu aja. Kemudian, anak-anak sekalian, gimana nih? Sejauh ini udah paham belum? Nah, nanti kalau anak-anak sekalian ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung masuk ke email saya. Nah, satu lagi, Ibu ada kartu karir.
di mana kartu karir ini berisi mengenai rancangan karir kalian, mengenai sekolah lanjutan. Jadi ibu bisa mengetahui nih, kalian mau masuk kemana, mau ke SMA atau ke SMK, nah sudah tepat belum, seperti itu. Di sini ada nama, ada kelas, kemudian ada cita-cita, ada minat, kemudian pilihan sekolah lanjutan, dan alasan memilih SMA atau SMK. Nah, nanti kartu ini akan ibu kirim lewat email dengan format PDF atau Word ya. Nah, nanti bisa kalian isi dan hasilnya bisa kalian kirim ke ibu. Nah, mungkin itu aja layanan informasi kita pada siang hari ini. Pada dasarnya setiap pilihan itu sama aja. Nah, setiap jurusan itu memiliki keunggulan dan keunikannya masing-masing. Semua jurusan itu baik, tergantung kita, tergantung passion kita, tergantung cita-cita kita, dan tergantung dengan kemauan kita. Mungkin itu saja dari Ibu. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih pemberian layanan informasi dari saya? Semoga dapat bermanfaat ya. Nah, saya menyadari bahwasanya dalam pemberian layanan informasi tadi saya masih banyak melakukan kesalahan, mulai dari penyampaian atau bahasa yang saya gunakan maupun media yang saya buat, seperti itu. Dan ada beberapa tahap yang terlewatkan, misalnya S-Breaking karena tidak memungkinkan penerapan S-Breaking, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.